Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya masih diberikan panjang umur serta sehat, di antara lain sehat jasmani dan rohani, dan beberapa kenikmatan, di antara lain nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita surah limpahkan atas junjungan alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya ada keimanan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi di kesempatan pagi menjelang siang ini, saya bersama Ki Buyut, alhamdulillah ya, atas kejadian kronologis semalam, saya dapat menyelamatkan diri sehingga dapat lari ke Pondok Ki Buyut. Alhamdulillah. Jadi saya ini menceritakan tentang kronologis kejadian kepada Ki Buyut. Dan sampainya sehingga Ki Buyut ini sangat geram ya dengan tindak tanduk mereka ini, apalagi sampai diturunkannya yang katanya dukun sakti Allah. Jadi sementara ini Ki Buyut ini kan memberi peluang. Selagi Samiun ini mendalami ilmu hikmah yang telah diberikan, namun Samiun sampaikan sekali lagi karena memang butuh proses, bukan begitu ya? Iya. Butuh proses, tidak instan. Nah, jadi dengan kesimpulan atas kejadian semalam, jadi Ki Buyut ini sudah menceritakan kepada Samiun bahwasanya Ki Buyut siap membantu. Alhamdulillah. Karena Ki Bung Jiwo ini sangat arogan sekali ya semalam. Bahkan mohon maaf ya, yang namanya sorban ini singgahnya sampai dirampas oleh dia karena memang dia pun membawa pusaka. Tapi namanya setiap sifat kita syariat ya, kita bisa belum memastikan bahwasanya itu bisa membantu kita betul apa tidak. Tapi pada faktanya bahwasanya sorban tersebut direbut. Jadi gitu Ki Buyut semalam itu memang Ki Bung Jiwo ini sangat arogan sekali. Tapi alhamdulillah ya, Ki Buyut telah menerima saya. Memang istilahnya untuk sifatnya lebih ke sini ngebantu karena memang sangat khawatir sekali dengan keselamatan Samiun. Ya sebelumnya Samiun ini sangat merepotkan dulu. Merepotkan kan, tapi ya sudah mau diapakan lagi karena memang ya ini yang terjadi kepada Samiun sekarang ini gitu. Jadi inilah tempat Ki Buyut ya. Di sini kami bersantai, kami sedang mengobrol untuk menanyakan alhamdulillahnya ya Ki Buyut ini ingin turun tangan membantu. Dan juga alhamdulillah juga saya ingin sampaikan kepada terima kasih ya, ucapan terima kasih kepada saudara-saudara semuanya bahwasanya sudah yang mendoakan yang terbaik kepada Samiun ya, dari segi saran serta kritik. Terima kasih. Alhamdulillah juga mungkin atas adanya tayangan live streaming tadi malam saudara-saudara masih tidak khawatir, namun alhamdulillah pada saat Samiun ini bisa menyelamatkan diri dan langsung tepat. Nah inilah yang guru Samiun ini ya, yang selalu mendidik. Alhamdulillah beliau ini menyampaikan bahwasanya dengan cara terbaik. Namun beliau tidak buru-buru, dia pelan-pelan. Karena apa? Karena katanya begini, kalau banyak-banyak tidak mengerti untuk apa. Mendingan sedikit-sedikit cepat dipahami. Nah seperti itu penilaian Ki Buyut ini. Jadi gitu Ki Buyut. Nah, alhamdulillah Ki Buyut ini kan yang seperti sudah diceritakan di belakang layar bahwasanya memang ingin membantu para Samiun ini. Karena mereka ini ya Allah tidak henti-hentinya. Mungkin Ki Buyut sudah mendengar di sekitaran sini kan, teman Ki Buyut ini masih bersabar ya, masih bersabar dan diserahkan kepada Samiun untuk apa namanya mengatasi mereka. Namun di sisi lain atas kejadian semalam ini Samiun ini ya bisa terkalahkan oleh Ki Bung Jiwo ini karena beliau ini membawa pusaka yang sifatnya seperti keris ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu karena memang agak malam juga, agak gelap ya. Tapi sangat luar biasa sekali. Bahkan yang lebih fatalnya dia nantang Raden Saka. Allah ya. Dia nantang Raden Saka sehingga dia sangat geram sekali dengan Raden Saka. Dia ingin menghentikan spiritual seperti itu. Ya Allah. Inilah oleh itu terpengaruh dengan si Opet serta Bosman sehingganya dia ini terpengaruh dengan iming-iming. Jadi sesuai dengan pekerjaannya pun dia ini memang satu profesi dengan apa artinya yang untuk membela yang kasarnya apa namanya yang jahat seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara kita
harapan yang terbesar bahwasanya memang secepatnya kita untuk menyadarkan, kira-kira seperti itu. Kata itu satu misi kita menegakkan amal ma'ruf nahi munkar tadi ya, insya Allah. Mudah-mudahan kami bisa serta dengan Raden Saka. Tetapi nanti ya insya Allah kalau Ki Buyut ini menurunkan daripada ilmu-ilmunya dan nah ini kabar penting, kabar baiknya ya. Saking geram atas kejadian semalam itu, Ki Buyut ini beliau ini tidak bisa turun ya, tetapi mengamanahkan, bukan seperti Mas ya, mengamanahkan bahwasanya sebuah pusaka. Jadi itulah yang disampaikan kepada Sami'un ini. Jadi kekhawatiran Sami'un ini, apakah bisa Sami'un ini membawa pusaka tersebut? Jangan khawatir kata Ibu ya, jangan khawatir karena memang ini sudah ikhlas nanti, apalagi katanya sebenarnya adalah asuhan daripada saya, artinya saya percaya. Alhamdulillah ya, bukan seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah jadi barang tersebut ada di hadapan kita, memang sifatnya kecil tetapi insya Allah ya, insya Allah atas berkat ini kita bersyariat, tetapi hebat kuat tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seperti itu, kita hanya menyariat, mudah-mudahan dengan cara ini bisa melindungi daripada Sami'un ini. Alhamdulillah nih, Sami'un ini setelah direalisir juga dan minum madu Raden Saka, alhamdulillah atas pertempuran semalam Sami'un ini berangsur-angsur baik ya, angsur-angsur baik. Jadi juga atas pusaka yang diberikan kepada Sami'un ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ingin sampaikan, namun yaitu tadi Ki Buyut ini menyampaikan ini mohon maaf sebelumnya karena memang ini bukan sembarang pusaka ya, artinya beliau ini meminta apa namanya mas kawin karena ya mahar Ustaz ya, jadi seperti itu ya kata Sami'un. Untuk keselamatan Sami'un akan usahakan, akan upayakan bagaimana caranya, dan mungkin daripada saudara-saudara semuanya juga apa namanya peduli pada Sami'un Ustaz, nanti secepatnya apa namanya kita akan ceritakan lagi, obrolkan lagi perihal pusaka yang di depan kita nanti. Tidak men? Ini supaya saudara-saudara tahu ya, kita bukan yang ini. Memang seperti ini ya. Ya sifat apa ini? Bujang mas ya. Seperti ini saudara semuanya. Memang sifatnya kecil tapi insya Allah ya, insya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Ini memang ini pegangannya Ki Buyut. Beliau datang dari mana kita tidak ngerti namanya, beliau ini kan orang mengerti itu dasar, karena memang alhamdulillah atas penyampaian bahwasanya menceritakan kepada Sami'un ini sifatnya pengen membantu, namun sekali lagi saya sampaikan ya ini sifatnya mas kawin, bukannya apa namanya Ki Buyut ini bukannya untuk sifatnya tidak menolong atau ini cuma-cuma, karena untuk apa namanya real tertentu yang harus supaya tajam seperti itu ya, seperti itu maksudnya yang disampaikan oleh Sami'un ini. Jadi sosok semuanya ya, Sami'un ini sangat khawatir sekali semalam itu, bahkan sampai kameramen juga hayu seperti tadi, sampai kami seperti yang tergesa-gesa ketakutan itu, sampai gedebak-gedebak pintu Ustaz ya, saking paniknya Ustaz, ada apa ya, ada Ustaz di sini juga ya, nanti kami ceritakan logisnya semalam itu. Tujuannya memang iya, Sami'un ini ingin memberikan efek jerah kepada si Matato. Pertama memang bertemu dengan rombongan mereka, kurang lebih ada 8 orang ya, yang direkrut oleh si Opet ini, serta si Beni serta Roni yang sudah lama hilang ternyata muncul kembali. Semalam kejadian lagi. Nah itulah ya, makanya Sami'un ini selalu waspada. Tujuan serta maksud Sami'un membawa si Matato itu direndam ke kolam supaya apa namanya mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam tubuh. Dan itu pun ya Jiperdi sudah mengizinkan bahwasanya Sami'un ini silahkan dibawa. Namun ya namanya kita ini tidak tahu apa yang terjadi ke depannya seperti itu. Ada aja penghalangan ya, seperti semalam itu. Namun yang disyukuri oleh Sami'un ini bahwa Sami'un ini tidak terjadi apa-apa sehingga bisa menyelamatkan diri. Namun yang disesali oleh Sami'un ini tidak bisa menahan si Matato ini sehingganya sampai dibebaskan oleh Ki Mangjiwo. Allah, luar biasa mereka ini Ustaz. Saya nggak ngerti-ngerti lagi sehingga mereka ini selalu ingin yang namanya menghajar Sami'un serta Raden Saka. Luar biasa ya. Tetapi mudah-mudahan kita selalu persiapkan diri
contohnya seperti Ki Buyut ini telah mengerti daripada penyampaian daripada Samiun ini bahwasanya beliau ingin membantu, namun beliau ini tidak bisa turun tangan karena disibukkan sekali ya dengan kegiatan-kegiatan rutinitas sehari-harinya. Namun Samiun pun percaya serta yakin bahwasanya doa daripada Ki Buyut selalu menyertai. Insyaallah ya. Ini rumahnya Ki Buyut ini ya, rumahnya Ki Buyut dan saudara semuanya. Coba main di itu kan ya. Inilah Ki Buyut. Namanya sudah tua tapi orangnya masih muda. Nah ini suatu namanya kita nggak tahu lah ya dari apa namanya ambilan daripada nama tersebut. Santai aja Ustaz ya kita ya, alhamdulillah ya memang itu tadi justru kekhawatiran sama ini kan kalian ya. Jadi cerita ngomong-ngomong nih Ustaz, gubuk kita itu hampir jadi nih. Alhamdulillah atas bantuan dari saudara-saudara Samiun ini juga Ustaz, ada yang peduli simpati kepada Samiun, bahwa saja ada yang membantu untuk pembuatan gubuk Samiun. Alhamdulillah Mas Samiun memanfaatkan, Samiun terima apa namanya segi materi yang saudara berikan, Samiun langsung belikan sehingganya wah, waktu kemarin Ustaz lihat ya, saya ujal sendiri kan ya, bahkan kemarin memang di belakang layar juga saudara-saudara Pak Ustaz juga Pak Ki Buyut ini ada sering datang juga. Memang itu sekarang beliau ini melihat kambing ternaknya kan, melihat ke sana main, artinya memang ada, tidak memang terletak terlalu jauh, sudah Samiun sampaikan kurang lebih 40 meter dari kediaman Ibu menuju ke pondoknya yang rencananya pondoknya Samiun ya, gubuk ya, gubuk ya. Kalau di persentase itu kurang lebih 30% gitu sekarang, masih jauh sekali ya. Oh iya, mana kita sekarang ini fokus untuk apa namanya pendindingannya supaya tidak dingin. Nah jadi masalahnya juga ini atap kita ini Pak Ustaz, karena memang tadinya kan memakai kirai atap ya, atap dari kirai, mungkin saudara-saudara semua tahu atap dari kirai. Namun setelah saya temui sudah hampir 2-3 orang yang punya lahan tersebut, itu satunya untuk dipakai sendiri, yang satunya sudah diborongkan kepada orang. Jadi orang itu yang memborong itu prosesinya dia tuh membuat atap. Jadi kebingungan karena memang itu harapan Samiun ke apa namanya untuk bagian atasnya ini. Teman-teman sabarlah, namanya kita sekarang masih usaha, di sisi lain kita disibukkan oleh benalu-benalu ini. Kalau Ibu itu turun tangan selesai mereka itu ya. Tetapi ya itu tadi, Ibu ini tidak mau ikut campur, hanya membantu doa, karena sampainya Ibu seperti itu yang disampaikan kepada Samiun, bukan tidak membantu, karena beliau ini banyak kesibukan juga ya, banyak kesibukan ya, tidak bisa sebutkan, mungkin paham lah ya dengan kesibukan beliau, bahwasanya beliau juga ada pondok di samping sana. Jadi insya Allah Ustaz, mudah-mudahan apa yang Samiun ketahui tentang pusaka yang di hadapan Samiun ini, Samiun bisa cepatnya mempunyai rezeki. Amin. Ya, mempunyai rezeki, karena memang nanti saya ceritakan kepada Raden Saka dan saudara-saudara Raden Saka bahwasanya bisakah, bagaimana caranya kah sehingganya Samiun ini dalam keadaan selamat serta sehat serta ada perlindungan syariatnya daripada pusakanya Ki Buyut. Jadi nanti kita akan menurunkan kepada Raden Saka bagaimana caranya, karena begini Ustaz ya, karena ya sifatnya apa namanya, maaf ya, namanya Ki Samiun ini juga mungkin tidak pantas kalau membicarakan masalah untuk kita menjaga diri di hal yang ilmu tadi Ustaz ya. Namanya lebih abdol itu yang seperti Al-Hikmah tadi, karena memang kita sifatnya apa namanya seperti kerja lah ya, kerja untuk mendapatkan hasil tersebut, artinya butuh proses seperti itu Ustaz. Makanya seperti yang saya sampaikan kepada semuanya ya, kita lagi mudah-mudahan saya ini bisa menjaga diri sepenuhnya, karena memang Al-Hikmah mungkin sebentar lagi Ustaz ya, sebentar lagi Samiun ini goal ya, artinya sekian lama ini Samiun ini kita menjalani proses pendalaman ilmu Al-Hikmah. Dan di sisi lain Ki Buyut ini ada pusaka ini, tapi saya sampaikan lagi bahwasanya beliau ini minta mahar untuk mempertajam, dan mohon maaf kata Ki Buyut tidak bisa perjelaskan, mungkin yang memahami daripada cerita ini tujuannya untuk apa, yang jelas tahu, jika yang paham Ustaz ya, dengan salah artian mungkin ada maksud tertentu bagi Ustaz ini, karena memang sebenarnya dia juga berat ya Ustaz ya untuk menyampaikan seperti ini, karena memang melihat Samiun ini selalu begini, dengan sungguh terpaksa dia
artinya menyampaikan perihal mahar tersebut. Ya, seperti itu. Mohon dimengerti ya, bukannya artinya sifatnya Ki Buyut ini bukan menjual, bukan menjual. Artinya memang tujuannya mempertajam karena memang selama ini Ki Buyut ini dapatnya tidak sembarangan. Jadi saya juga memaklumi ya, memang sepertinya harus seperti itu sepatutnya. Karena ini juga saya sudah dianggap seperti asuhannya, jadi Ki Buyut dipercaya, jadi barang pusaka tersebut tidak, insya Allah tidak akan menggunakan untuk perihal yang tidak baik, mudah-mudahan. Jadi ada juga saat yang apa namanya Ki Buyut yang bertanya, Ki Buyut itu sudah tua ya, namanya sudah tua. Ki Buyut itu ya artinya identik dengan umur sekira 70-80 tahun. Tetapi setelah tayangan video waktu si Raden Saka live streaming santunan anak yatim, banyak yang daripada saudara-saudara Raden bertanya, ternyata masih muda katanya. Ya alhamdulillah ya, namanya seperti dulu kan itu artinya supaya apa namanya, apalah Pak tidak mengerti lah apa namanya menyampaikannya seperti itulah kira-kira. Ternyata pada faktanya Ki Buyut ini masih muda, mungkin seletingan Samiun ya, seperti itu ya. Ini saudara semuanya, kalau kita live streaming bisa ya langsung bertanya di chat, mungkin banyak yang bertanya ini. Oh ya pokoknya bertanya macam-macam Ustaz gitu. Ini bercanda dulu Ustaz, karena ada salah satu saudara Samiun ini menyampaikan kepada Samiun, kita ini harus banyak bercanda katanya. Iya, biar awet muda. Nah, seperti itu Ustaz. Dia biar awet muda karena memang ya apapun kejadian yang perihal masa lalu sudah saya ceritakan kepada Ibu. Artinya Samiun ini sangat arogan dari masa lalu. Jadi yang sifatnya bercanda ini Samiun dulu itu tidak tahu. Fokusnya pengen amarah seperti itu. Alhamdulillah setelah Samiun ini dapat hidayah ya, artinya menuruti jalan yang kebaikan, sedikit-sedikit Samiun ini mencoba untuk yang sifatnya bercanda tadi, karena Ibu disampaikan tadi dan salah satu Allah menyampaikan kepada Samiun, katanya awet muda, betul Ustaz ya. Oh, karena itu tadi peduli amarah, gimana mau bercanda ya saya. Itu dari saudara sebagai ini lagi Buyut, orang yang masih muda ya, gagah, alhamdulillah baik ya, masuknya luar biasa untuk anak-anak ya, sekecil itu yang ngaji itu. Malam juga memang hampir jam 11 semuanya kita gedor ini, gedor minta tolong Buyut beliau untuk ada di rumah, tidak ada keperluan di luar. Artinya atas itu langsung sama dibantu ya, alhamdulillah ya. Jadi kekhawatiran daripada saudara-saudara semuanya tentang Samiun ini atas kronologis kejadian semalam itu ya, alhamdulillah atas tayangan video yang mungkin kita makan nanti, alhamdulillah Samiun ini dalam keadaan sangat sehat atas apa, bantuan daripada cara Ki Buyut mentalisir serta madu Raden Saka, sangat berkhasiat ya. Nah, namanya sifat istilah semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita cuma menjalankannya saja Ustaz ya, syariat. Nah, artinya sampai di sini. Makanya Samiun ini ya artinya sebenarnya begini Ustaz, supaya saudara-saudara tahu. Artinya memang penyampaian Ki Buyut ini tidak inginkan Samiun itu bikin pondoknya jauh dari sini. Dia khawatirnya seperti yang terjadi. Ya, tapi itu tadi Ki Buyut saya ini kan tidak enak. Ya, artinya jarang sekali artinya yang memberikan rokok kan, karena kita ini tidak ada, artinya memang harusnya sebenarnya mengerti dari situ. Nah itulah saudara semuanya, supaya tidak terlalu merepotkan. Sebenarnya Ki Buyut tidak seperti itu, tidak seperti itu. Makan nggak makan kata asal kumpul, luar biasa ya. Tetapi Samiun tidak enak ya. Samiun juga sudah dewasa ya, artinya pengen mandiri, tidak ingin merepotkan orang. Adapun tempatnya Samiun tidak jauh, berarti jalan kaki juga nyampe, seperti itu kira-kira ini. Nah, hanya Samiun ini bikin pondok itu supaya apa? Supaya Samiun ini lebih mandiri, bisa menjalani hidup yang sebenarnya, masak sendiri, cuci baju sendiri, makan pun sendiri itu Ustaz. Jadi seperti itu. Wah, kita belajar karena ya namanya perihal jodoh rezeki maut itu ya Allah yang ngatur. Nah, seperti itu. Bahkan ada juga salah yang menyampaikan di sini, ada yang ini itu. Bagaimana Samiun menyikapinya, Pak Buyut?
sedangkan rumah saja tidak punya, ya kan? Itu tentara. Hidup uang saja tidak ada yang suka, kan bingung menyikapinya, karena memang nanti ya dapat disengsarakan lah seperti itu. Ya insya Allah ke depannya, karena kita ini seorang laki-laki yang jelas punya keinginan untuk mempunyai rumah tangga yang bahtera seperti itu kira-kira Ustaz ya. Iya. Jadi Tanggung jawab. mempunyai keturunan ya, punya rumah tangga yang apa namanya ya bahagia ya. Ya siapa yang tidak mau, tapi mudah-mudahan saja ya. Gitu. Jadi saudara-saudara semuanya, nah, inilah tampilan Ibu Buyut, inilah Samiun apa adanya. Alhamdulillah Samiun ini masih keadaan sehat, alhamdulillah ya. Mungkin setelah nanti Samiun ini udah sehat sebenarnya, jangan usah khawatir, sudah sehat. Nanti mungkin habis lohor Samiun ini akan melanjutkan daripada pemasangan gubuk gitu ya, supaya cepat selesai. Dan mudah-mudahan saja tidak ada benalu ini, karena setelah pertempuran itu Himangun Jiwo ini sangat arogan sekali dengan ambisinya. Tetapi entah mengapa langsung dari menyelamatkan Matato ini mereka langsung pergi, Kabur ya. saking kesalnya Samiun ini menjerit di situ, saking kesal karena sampai melepaskan daripada Matato ini. Dengan susah payah Samiun menyekap dia, ternyata dengan gampang sekali mereka ini melepaskannya. Aduh. Mudah-mudahan dengan dengan syariat yang telah insya Allah nanti Samiun akan carikan. Tapi mohon maaf ya, mungkin ini penyampaian dari Pak Ustadz, karena memang untuk mahar itu beliau tidak ingin diberitahu, karena memang sifat pribadi. Ini ada urusan Samiun dengan beliau, karena beliau tidak enak ya, kemudian itu ya tidak enak, karena memang ya kurang banyak lah kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi angan-angan Samiun ini atas apa yang telah insya Allah diberikan kepada Kibuyut, kepada Samiun ini ada jalan keluarnya, ada rezekinya, sehingganya kami ini Samiun ini cepat memegang serta atas syariat ini, maka ini Samiun dalam aman-aman saja, bukan seperti itu tetap ya. Karena memang kalau kita beli jauh itu sudah nyebrang laut ya. Nggak pasti juga ke positif. Nah, adapun tadinya 100% kekuatannya sudah nyebrang laut sejauh-jauhnya, mungkin sampai ke tempat tujuan 50%. Ini kurang lebih tafsiran seperti itulah kira-kira ya. Nah, itu tadi mohon maaf karena memang sifat kita itu instan. Mantap ini. Nah, ini sudah jam pagi menjelang siang nih saya. Nanti juga karena memang saya menunggu sudah sehat, langsung sana nanti perakitan lagi di gubuk cepat selesai nanti. Jadi mudah-mudahan Ustaz doakan saja perihal atap, karena memang secepatnya kalau sudah ada atap itu Ustaz. Tadinya kan sebelum ini pengen pakai asbes. Iya. Tapi kata Raden Saka itu panas. Betul sih, kalau Bapak Ustaz itu ya panas ya, apalagi sifatnya gubuk itu ketinggiannya tidak seberapa, hanya ukuran sekitar 100 meter setengah lah ketinggiannya. Jadi memang dekat sekali. Kata Raden Saka menyarankan kalau bisa genteng, ya saya tidak bisa bicara apa-apa ya. Saya tidak bisa ngomong, hanya manggut-manggut saja bagaimana nanti. Dan sisi lain saya manggut-manggut setuju apa yang disampaikan Raden Saka itu. Sambil ini tetap harus mencoba mencari bagaimana cara secepatnya gubuk Samiun ini tertutup. Nanti dikhawatirkan ada hujan, lama tidak ditutup Ustaz, ya namanya kayu. Dia masuk air, rembes, pada akhirnya air tersebut impan ke dalam, airnya busuk serta rapuh. Itu juga khawatirnya Ibu Yud. Nah, jadi saudara-saudara semuanya, ini ya kami berdua Kibuyut dalam pagi menjelang siang ini telah menceritakan kronologis kejadian semalam kepada Kibuyut. Alhamdulillah Kibuyut di hari ini tidak ada kesibukan, dan beliau pun siap untuk menemani Samiun ini untuk langsung tayang ya berdua di sini. Karena memang tadinya ya susah sekali Kibuyut ya. Artinya memang beliau ini bagaimana ya? Tidak inginlah yang ini itu, tidak koneko, tetapi karena memang Samiun ini Kibuyut mengerti ini, karena memang ada perihal tentu juga seperti pusaka yang dia sebutkan tadi. Artinya tidak mungkin dong saya hanya sendiri ini dari Kibuyut, bisa saja ini secepatnya mengada-ngada seperti itu. Tapi kalau sudah Kibuyut menyerahkan, artinya dengan mahar yang telah ditentukan, nanti dalam mahar tersebut mohon maaf Kibuyut jangan pernah disampaikan di sini.
nanti ada periode tertentu. Jadi Mas Samiun, kalaupun ada saudara yang peduli, nanti silakan hubungi WA Samiun saja ya dengan nomor telepon 0823 7384 5126. Samiun ulangi sekali lagi, tolong di-save ya. Jika kalau ada ingin curhat kepada Samiun serta memberikan kritik saran yang baik, mungkin silakan langsung melewati WA Samiun dengan nomor telepon 0823 7384 5126. Jadi itu nomor WA Samiun ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz ya, mudah-mudahan kita semua ada rezekinya sehingga Samiun ini dapat cepat untuk memiliki ataupun meminjam ataupun ya seperti itulah, supaya artinya Samiun ini bisa terlindung dari para bara bahaya. Jadi saudara semuanya, sampai di sini dulu jumpa Samiun. Saya bersama Ki Buyut undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena Samiun ini manusia biasa ya, Ustaz ya. Tidak luput dari hilap, salah dan dosa. Samiun mohon maaf yang sebesarnya, dan kepada Allah Samiun mohon ampun. Mungkin kita tutup dulu Ustaz ya. Mungkin sampai di jumpa Samiun, sampai jumpa di lain kesempatan. Samiun akhiri. Wallahu muwaffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.